Salam Nusantara. Selamat datang dalam acara podcast di Rumah Kebudayaan Nusantara. Hari ini kita masih akan membahas isu yang masih ramai dibicarakan, ya, mengenai nasib saudara-saudara kita orang Melayu di 16 kampung tua yang ada di Rempang dan Galang, ya. Yang berdasarkan informasinya, tanah tersebut mau diberikan kepada satu perusahaan, ya. Nah, kita mau memulai dengan pernyataan Pak Mahfud MD nih yang menarik. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan di sini saya bersama dengan Pak Petrus Celestinus, salah satu advokat, ketua Perekat Nusantara, ya, Pergerakan Advokat Nusantara, yang juga saya lihat saat ini sedang mengadvokasi, ya. Betul. Masyarakat Rempang dan Galang yang sedang berkonflik dengan pemerintah. Saya mau katakan pemerintah karena mereka mau dikosongkan atau digusur. Kita baca dulu nih omongannya Pak Mahfud MD, ya. Pak Mahfud MD kepada media menyatakan bahwa masyarakat Rempang itu bukan mau digusur, tapi mau dikosongkan. Jadi ada dua diksi yang berbeda, penggusuran dan pengosongan, ya. Sebelum saya bertanya nih sama narasumber Pak Petrus, ya, saya mau mengingatkan ada satu cuplikan pernyataan Pak Jokowi seperti sebelum beliau jadi presiden pastinya, ya. Ya, waktu masih wali kota atau gubernur DKI. Atau iya, ya. Mari kita lihat nih, ya. Waktu saya masih SD, saya ingat itu. Jadi kami punya tempat tinggal, kemudian digusur tahun 70-an itu. Tidak mendapatkan ganti rugi, hanya mendapatkan tanah juga di bantaran lagi, tetapi di tempat yang lain, dan itu sangat membekas di ingatan saya bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali. Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa yang namanya tergusur itu sangat sakit sekali, ya. Beliau tahun 70 pernah digusur. Jadi pernyataan Pak Mahfud bukan penggusuran. Sepertinya Pak Mahfud memang bersimpati sama Pak Jokowi. Jadi dia tidak mau menggunakan diksi penggusuran. Karena presidennya yang jadi pimpinannya sekarang ini pernah digusur. Sakit digusur. Tapi Pak Jokowi pernah dikosongkan, saya tidak tahu nih, ya. Kalau penggusuran dengan pengosongan sama nggak sih Pak Petrus? Ya, sebetulnya berbeda, ya. Kalau penggusuran kita lihat di dalam praktek penggusuran selama ini, terutama di Pemda DKI dulu, ketika Orde Baru masih berkuasa, itu masyarakat yang menempati tanah-tanah di atas hak milik orang lain. Jadi orang itu menempati tanah milik orang lain, ya. Dianggap menempati tanpa izin pemiliknya. Tanpa izin pemiliknya. Maka pemerintah daerah menggunakan kekuatan aparaturnya, menggusur secara paksa tanpa melalui proses pengadilan. Oh gitu. Ya, jadi Pak Jokowi pernah ini digusur karena dianggap menempati tanah yang bukan miliknya, atau tanah pemerintah yang pemerintah lagi butuh untuk dipakai, ya. Ya, dipakai. Nah, kalau digusur. Nah, kalau pengosongan itu bahasa yang selalu digunakan oleh pengadilan ketika putusannya berkekuatan hukum yang tetap untuk mengeksekusi seseorang atau pihak lain di atas tanah milik orang lain, maka bahasanya pengosongan. Pengosongan paksa. Ya. Nah, jadi begini, kita kembali nih tadi pernyataan Pak Mahfud mengosongkan, berarti harusnya ada perintah pengadilan dong. Kalau misalnya di Rempang Galang ini, ya. Betul. Karena di sana kan sudah ada penduduk, ya, yang menempati, bahkan dalam pemberitaan
sudah ada masyarakat suku Melayu yang ada kerajaannya sejak tahun 1834 ya. 34 ada pemerintahan sebelum Indonesia merdeka. Betul. Ya. Jadi mereka kan berhak ada di sana, ya. Mereka berhak ada di sana. Kalau mereka mau dikeluarkan, harus ada mekanisme yang adil, ya. Yang adil, ya. Kalaupun mau dikosongkan harus ada perintah pengadilan. Jadi melalui satu putusan pengadilan yang menyatakan mereka harus dikosongkan. Ini pernyataan sepihak sementara pengosongan, ya. Jadi seperti itu bedanya, Pak, ya. Nah, kemudian kita tahu Pak Petrus, ternyata 16 masyarakat kampung tua itu mau dikosongkan untuk diberikan kepada perusahaan PT MEG apa itu? MEG itu Pak? Makmur Elok Graha. Ya. Makmur Elok Graha, ya, yang akan dibangun katanya kawasan Eco City, Rempang Eco City, ya, yang meliputi 17.000. Ini hanya diberikan nasib kurang lebih 10.000 orang dilibas, ya, dikosongkan hanya untuk diberikan kepada satu PT. Betul. Ini pandangan Pak Petrus gimana tuh? Ya, pertama ini praktek ketidakadilan yang mestinya di era reformasi, apalagi di era Presiden Jokowi ini tidak boleh terjadi. Ya, apalagi Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan keluhannya ketika dia masih menjadi rakyat biasa digusur. Kemudian ketika kepemimpinan periode pertama menjelang berakhirnya periode pertama di rapat kabinet, Presiden tegas menyatakan bahwa masyarakat yang menempati tanahnya sendiri, desa dan kampungnya itu harus dilindungi. Nah, apapun kepentingan negara, apapun kepentingan pemerintah untuk kepentingan apapun, masyarakat itu tidak boleh dirugikan. Kalau masyarakat dirugikan, maka konsesi yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan itu diperintahkan untuk dicabut. Ada pernyataan. Tetapi dalam kasus Rempang, sebentar Pak, ini saya punya pernyataan Pak Jokowi waktu itu sudah presiden loh, ya. Apakah Pak Jokowi saat ini berubah sikapnya, ya, berubah kebijakannya, ya? Tapi seharusnya tidak, ya, karena seharusnya kan tidak. Mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Jokowi adalah menjalankan konstitusi seluruh-seluruhnya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi pernyataan waktu itu benar, ya, pernyataan waktu itu benar. Kalau sekarang terjadi sebaliknya, saya nggak ngerti juga. Kita ragu. Kita ragu nih. Kita dengerin dulu ya. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini. Cabut seluruh konsesinya. Tegas-tegas. Cabut konsesinya, ya. Itu jelas. Konsesi itu diberikan kepada siapa dan dasarnya apa? RKN mendapatkan dari masyarakat, ya, satu bukti, ya, bagaimana konsesi diberikan kepada PT MEG, Makmur Elok Graha, dan siapa di belakang MEG itu ternyata di sini tersebut nih, satu pengusaha etnis Tionghoa, ya, yang disebut di sini ada, ya, dan dia pengusaha besar. Ini saya akan buka nih, ya. Jadi ini ada satu perjanjian yang dibuat, ya, ini agak aneh, ya, bahwa perjanjian ini dibuat antara pemerintah dengan pihak swasta untuk memberikan konsesi. Karena dalam secara hukum administrasi negara, konsesi itu diberikan berdasarkan satu pemberian keputusan administrasi negara yang namanya izin, ya, izin, ya. Tapi izin itu rupanya sudah didahului dengan satu
proses ya. Ini yang kalau misalnya pemerintah biasanya kan di dalam satu good governance ya, transparansi ya, akuntabilitas. Kalau mau memberikan satu konsesi untuk mengembangkan satu wilayah, itu kan dilakukan beauty contest. Beauty contest itu dilakukan pihak manapun memiliki hak yang sama, kesetaraan. Tapi ini sudah didahului nih Pak Petrus. Betul. Ini ada unsur kong kali kong atau tidak, kita lihat ya. Harusnya ada beauty contest. Tidak boleh pemerintah ataupun institusi negara membuat kesepakatan untuk memberikan konsesi. Ya. Setuju nggak Pak Petrus? Setuju. Nah, ini ada perjanjian ya. Namanya dibuat oleh notaris Nur Hayati Surya Sumirat ya. Ya. Aktanya nomor 65, alamat Batam itu ya. Ini tentang tanggal 26 Agustus 2004 tentang nota kesepakatan bersama ya. Ya. Jadi nota kesepakatan bersama ini dibuat ya tanggal 26 Agustus 2004 antara pihak pertama Wali Kota Batam waktu itu Dr. Andus Haji Nyat Kadir mewakili Wali Kota Batam sebagai pihak pertama, kemudian Benyamin Baluk sebagai Deputi Operasi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagai pihak kedua ya. Dan sebagai pihak ketiganya itu Tommy Winata. Nah, Tommy Winata ini kita kenal sebagai pengusaha besar ya. Bersama dengan Erdin Odang dan Kemal Samsudin ya sebagai pihak ketiga ya. Jadi pihak ketiga ini mereka bersepakat ya. Bersepakat untuk melakukan tujuan ini adalah pengembangan pengelolaan kawasan Rempang 17.000 hektar ya. Jadi pengawasan pengelolaan Rempang 17.000 hektar beserta kawasan penyangga Pulau Sekotok 300 hektar dan Pulau Galang kurang lebih 300 hektar. Salah satunya itu untuk kegiatan kawasan eksklusif, kawasan pendukung, kawasan eksklusif ya. Jadi ini dibuat nih. Nah di dalam perjanjian ini yang kita mau tanya nih, kita mau dalami nih. Kan kalau untuk memenuhi syarat transparansi, akuntabilitas ya, terbuka. Kalau negara ingin mengembangkan satu wilayah, tentu harusnya diundang banyak pengusaha ya. Dan mereka masing-masing PT-nya harus melakukan beauty contest atau uji kelayakan dan siapa yang paling perform memenuhi syarat. Ya. Ini sudah didahului dengan ini, kira-kira ini kong kali kong apa bagaimana nih? Ya sebetulnya kalau kita lihat kepada undang-undang tentang anti monopoli, pengadaan barang dan jasa dulu ya. Ini sebetulnya sudah menutup pintu bagi perusahaan lain yang pasti juga mereka ingin membangun, membangun. Ya. Mereka sudah ditutup jalannya melalui MOU ini. Kemudian MOU ini juga saya lihat terlalu berani. Terlalu berani di mananya, Pak? Memberikan jaminan terlalu banyak kepada pihak ketiga, ya. Sementara hal-hal penting yang harusnya mereka transparan di dalam MOU ini tidak disebutkan. Misalnya pada saat MOU ini terjadi, apakah tanah di Pulau Rempang itu tanah kosong atau di atas tanah itu ada hak-hak pihak lain? Karena faktanya selain di atas tanah itu ada hak pihak lain termasuk Kementerian Kehutanan karena di sana ada yang disebut hutan produksi. Di samping itu ada masyarakat 16 kampung yang dikategorikan sebagai kampung tua. Kampung tua itu disebutkan seperti itu karena 16 kampung ini sudah lama sekali menjadi penghuni di pulau itu dan mereka itu ada di bawah kekuasaan pemerintahan kepala dua desa atau sekarang sudah jadi kelurahan dan di bawah kecamatan Galang.
artinya pemerintah juga secara kasat mata kehadirannya di sana itu karena mereka tahu bahwa di atas tanah pulau itu ada penduduk yang secara resmi berdomisili di situ. Sana ya, yang tadi kata Pak Mahfud mau dikosongkan. Mau dikosongkan. Ya. Nah, ada dua hal nih dari pernyataan Pak Petrus menarik ya. Satu, terkait akuntabilitas itu kan perusahaan lain juga mau, tetapi sudah tidak dibatasi dan hanya diberikan kepada MEG. Ya. Dan sekarang jadi kenyataan sudah dibuatkan penandatanganan perjanjian. Kalau tidak salah Agustus kemarin ya, bersamaan dengan penyerahan HPL kepada Otorita Batam. Betul. Ya, berarti ini prinsip akuntabilitas kerja sudah tidak ada, tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Yang kedua tadi soal monopoli. Ya. Jadi ada dua pelanggaran ya. Dua pelanggaran hukum ini juga 2004 loh Pak. 2004. Ya. 2004 sampai sekarang ini 2023. Sudah 18 tahun. Sudah 19 tahun. Ya, 19 tahun. Mereka 19 tahun tetapi tetap ditunjuk. Padahal kan harusnya ini dibatalkan ya. Iya, dan juga tidak ada pertanggungan jawab. Bagaimana? Mengapa selama 18 tahun? Kalau kita hitung dari tahun 2004, masyarakat di Pulau Rempang tersandera, hak-hak perdata mereka dimatikan akibat adanya MOU ini. MOU ini ya. Bahkan ada informasi bagaimana tuh? Sebelum adanya MOU itu pun, wali kota sudah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada camat agar camat tidak boleh mengeluarkan surat mengenai transaksi jual beli atas tanah antar warga masyarakat di Pulau Rempang. Itu kematian perdata dong? Betul. Kemudian juga melarang lurah atau kepala desa ikut menandatangani mengetahui dalam jual beli itu. Sudah 3 nih kita ketemu nih ya. Akibat dari itu, tanah di Pulau Rempang itu tidak diberikan sertifikat. Masyarakat pun mau mengurus juga sudah tahu pasti ditolak. Dan itu kerugian perdata yang jika kita hitung dari tahun 1993 sejak SK Menteri Agraria ini dikeluarkan, ya. Sejak SK Menteri Agraria ini menjanjikan untuk memberikan hak pengelolaan kepada BP Batam, sejak itu hak keperdataan masyarakat Pulau Rempang dimatikan. Jadi hak keperdataan dimatikan. Dimatikan. Ya? Hak keperdataan itu kan terkait dengan sebetulnya hak untuk hidup. Hak ya, untuk ini hidup. Hak asasi manusia sangat mendasar. Mendasar, ya. betul. Kemudian selain hak asasi manusia tentang hak keperdataan, bahwa pengembangan yang namanya budaya, bahasa, ya pengembangan kehidupan masyarakat adat itu adalah hak yang harus juga diberikan. Kalau mau dikosongkan begini kan berarti mereka itu mau dihilangkan dengan akar budaya. Betul, akar budayanya tercabut dari situ. Tercabut. Itu ada istilah ethnic cleansing ya. Ethnic cleansing itu adalah satu tindakan yang sistematis ya, terencana untuk menghilangkan etnis tertentu dari satu lokasi di mana mereka tinggal. Ya. Ini apakah seperti itu kelihatan seperti itu begitu, Mbak? Oh, betul. Jadi sistematis dan terstruktur itu diawali pada saat mulai pemerintah mendirikan Badan Otorita Batam tahun 1971 dan kemudian secara resmi tahun 1973. Setelah itu pemerintah mulai memperbaiki administrasi mengenai wilayah Batam ini, kemudian didirikan Otorita Batam, kemudian tahun-tahun selanjutnya mulai keluar peraturan-peraturan termasuk pengembangan wilayah Pulau Batam masuk juga ke Pulau Rempang dan Galang. Sebagaimana dikeluarkannya keputusan Presiden tahun nomor 28 tahun 92. Oh, jadi udah panjang nih. Ya. Proses. Keputusan Presiden nomor 28 tahun 92 itu memperluas wilayah Otorita Batam sampai meliputi Pulau Rempang dan Galang. Oke. Ya. Padahal di sana ada kampung tua. Ada kampung tua, ada masyarakat beraktivitas seperti biasa. Disinggung nggak di dalam keputusan tersebut? Hak-hak mereka? Oh, tidak disinggung. Tetapi setelah Kepres itu keluar,
Kepala Otorita Batam mengirim surat kepada Menteri Agraria pada, kalau saya tidak salah, September 1992 kepada Menteri Agraria meminta supaya Pulau Rempang Galang ini diberikan hak pengelolaan kepada Otorita Batam. Responnya Menteri Agraria? Menteri Agraria di tahun 1993 bulan Juni awal, kalau nggak salah tanggal 3, keluarkan surat keputusan Menteri Agraria menyatakan bersedia memberikan hak pengelolaan itu dengan 7 syarat. 7 syarat? 7 syarat. Apa saja tuh? 7 syarat itu bisa dibacakan Pak Petrus? Bisa. Apakah termasuk juga syarat mempertahankan kultur ya? Atau apa? Menyatakan kesediaan untuk memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Batam atas Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Ya. Dengan syarat, 1, segala akibat biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima hak. Dalam hal ini BP Batam, Badan Otorita Batam. Yang kedua, hak pengelolaan tersebut akan diberikan untuk selama tanah dimaksud dipergunakan untuk pengembangan daerah industri. Jadi HPL itu hanya diberikan sepanjang tanah itu untuk kepentingan pembangunan industri. Ini sekarang buat kawasan rekreasi itu. Ya, ada industri juga karena mau dibangun pabrik kaca toh. Nah, ya. Kemudian nomor 3, apabila di atas areal tanah yang akan diberikan dengan hak pengelolaan tersebut, apabila masih terdapat tanah, bangunan, dan tanaman milik rakyat, pembayaran ganti ruginya wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh penerima hak. Demikian pula pemindahan penduduk ke tempat pemukiman baru atas dasar musyawarah. Nah, ini kan HPL-nya sudah diberikan loh, tapi belum terjadi ganti rugi. Ini yang lompatannya terlalu jauh. Ini artinya HPL yang diberikan oleh BPN kepada Otorita Batam ya, Badan Pengembangan Batam ya, itu cacat hukum dong. Cacat hukum, karena bertentangan dengan ini ya. Betul. Harusnya dibatalkan dong gitu ya. Harusnya dibatalkan atau harus dianggap tidak pernah ada, dia batal demi hukum. Nah, apalagi ini kan kemudian mengemuka setelah terjadi bentrokan, ya. Ketika polisi dikedepankan, masyarakat kemudian menolak, melawan, ya, pematokan. Ini baru kemudian mengemuka, baru terbongkar nih. Ya. Kita mendapatkan data bahwa ada penyerahan dari BPN kepada Otorita Batam, HPL-nya. Sementara pembebasannya belum. Loncatan. Jadi ini memang kelihatannya hal-hal yang paling mendasar, karena bagaimanapun soal masyarakat Pulau Rempang itu kan adalah manusia-manusia yang hak ajasinya kan dilindungi oleh konstitusi. Itu hal yang paling mendasar. Bapak, dalam konstitusi dikatakan negara ya wajib memenuhi, to fulfill, memenuhi. Ya, melindungi memenuhi dan melindungi. Ini boro-boro hak dasar yang sudah ada mau diambil. Ya. Betul. Melindunginya tidak, direpresi. Udah pelanggaran hak asasi manusia lagi. Betul. Dari sisi administratif pertanahan ini saja belum dipenuhi. Tidak dipenuhi. Terus ke yang keempat apa itu, Pak? Keempat. Nah, tadi kan yang keempat, terhadap areal tanah yang akan diberikan dengan hak pengelolaan dan telah dilakukan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf D, ya, sehingga telah dapat diketahui luasnya dengan pasti, akan diberikan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional secara bertahap dan harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Jadi HPL ini sepertinya diberikan tetapi belum dilakukan pengukuran. Apa mereka punya teknologi canggih sehingga pengukuran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Nah, seharusnya dalam praktek kan harus terbuka. Karena begini, dalam praktek pemberian hak selalu ada pengukuran lebih dahulu sebelum terbit
sertifikat. Ya, kenapa pentingnya pengukuran lebih dahulu? Ini untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon sertifikat itu sendiri, supaya dia tidak bersengketa dengan pihak yang ada bersebelahan, berbatasan. Kemarin kan ditolak. Betul. Artinya masyarakat belum tahu. Hak tersebut telah diberikan kepada otorita Batam. Ini udah cacat kedua nih. Nah, proses. Di dalam SK Menteri Agraria ini, di butir D-nya dia katakan dalam rangka kesediaan pemberian hak pengelolaan tersebut, tanah-tanah yang telah bebas atau telah dibebankan, tanah-tanah yang telah bebas atau telah dibebaskan. Ini kata-kata telah dibebaskan ini kaitannya dengan hak masyarakat. Ganti rugi tadi, masyarakat yang menempati tanah di sana. Ya, telah dibebaskan dari hak-hak rakyat. Harus diberi tanda-tanda batas. Ya. Harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 untuk kemudian dilakukan pengukuran oleh kantor pertanahan. Jadi apa yang dilakukan kemarin sampai ribut tanggal 7 September itu adalah dalam rangka memberi tanda batas patok sesuai ketentuan ini. Tetapi kan harusnya kan bereskan dulu manusia-manusia di sana. APL-nya baru terbit. Ini melompat. Melompat. Yang kedua, di dalam MOU itu sendiri tidak menyinggung soal ketentuan-ketentuan yang disyaratkan di dalam. Jadi sepertinya mereka BP Batam menutup-nutupi ini, kemudian memberi angin surga kepada PT Mega, pihak ketiga, Makmur Elok Graha. Nah, tapi kalau kita katakan PT Mega ini kena angin surga, dia bukan pendatang baru. Iya, mereka tahulah ya. Jadi begini Pak Petrus, mengapa pemerintah ini satu suara? Presiden, menteri-menteri dulu lah ya. Pak Mahfud bilang seperti tadi, pengosongan. Artinya Pak Mahfud tidak mendapat cukup informasi, ya? Betul. Kemudian siapa tuh Luhut ya? Luhut Binsar Panjaitan. Luhut ini kayaknya mengancam membuldoser. Oh, membuldoser. Tapi ya? itu pernyataannya 2017. Oh, 2017. Tapi ya harusnya. Oh, itu pernyataan 2017. Ya, bisa jadi peristiwa yang sekarang di Rempang ini terinspirasi oleh pernyataan Luhut itu. Iya, Luhut ya. Kemudian Kepala BPN mengatakan masyarakat tidak punya sertifikat. Tidak punya sertifikat. Walaupun tidak punya sertifikat, kan proses sertifikasi harus dilakukan secara menurut ketentuan yang prosedural ya. Dan mereka sudah tutup proses sertifikat itu sejak tahun 93 dengan keluarnya ini. Iya, ya kan? Gitu. Artinya ini peraturan Orde Baru loh. Orde Baru dan unsur-unsur mafia terbaca di dalam proses ini peraturan ini pada masih zaman Orde Baru maksud saya. Orde Baru. Tapi sisi kemanusiaannya tinggi. Sisi proseduralnya ada. Diikuti gitu ya. Lah ini sekarang di zaman reformasi. Nah, sampai kalau kita baca SK Menteri Kehutanan yang dikeluarkan 2023 kemarin, itu masih diberikan pesan lagi. Apa itu? Apabila di atas hak mengenai hutan produksi yang dilepaskan, diserahkan kepada otorita Batam, masih terdapat hak pihak ketiga, maka mohon diselesaikan. Oh itu ya? Ada. Ada 2 poin di situ penegasannya. Selesaikan juga hak pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Masyarakat. Masyarakat yang berkebun, bercocok tanam di atas lokasi hutan itu. Mungkin juga ada perusahaan lain yang sudah dapat. Ada perusahaan yang disebut oleh Menteri, kalau salah Pak Mahfud yang menyatakan bahwa ada 2 perusahaan yang sudah punya hak tapi kemudian dicabut daripada bermasalah. Itu bisa potensi mengajukan gugatan loh. Dia bisa merasa dia dirugikan. Ini terkait gugatan ya. Ini perjanjian 2004 ini dahsyat sekali. Sepertinya PT Meg atau yang di Tommy Winata ini seorang yang istimewa ya, diistimewakan. Jaminan dan dukungan di poin 8 ini ya. Full. Pihak ketiga dibebaskan dari tuntutan atau gugatan dari pihak lain sehubungan dengan kesepakatan ini.
Itu suatu jaminan yang gila-gilaan ya. Emang dia bisa bendung kalau kita mau menggugat. Iya, kalau orang mau menggugat ya. Jadi ada tercium aroma sebetulnya di sini kolusi nih. Ya, kolusi, angin surga tadi. Kolusi, korupsi, nepotisme ya. Kolusi, korupsi, nepotisme. Ini ada tercium ya. Karena di sini begitu istimewanya dia nih. Dikatakan juga ya. Memberikan segala dukungan dan jaminan keamanan sepenuhnya. Jadi kemarin itu dalam rangka menjawab MOU terjadi represi itu rupanya bagian daripada MOU ini ya. Dan diberikan hak eksklusif. Ya. Ini sih udah monopoli. Ya, betul. Pemberian monopoli ya. Melanggar ketentuan. Jadi menurut saya praktek kenegaraan kita dalam hal ini pemerintahan di dalam melindungi rakyatnya sangat rendah. Ya, sangat tidak menghormati hak asasi manusia, tidak menghormati hukum, ya. Apalagi menghormati semangat konstitusi. Betul. Karena kan semangat konstitusi adalah bagaimana bisa mensejahterakan rakyat. Ini yang mau disejahterakan adalah PT Makmur Elok Graha ya, dengan jaminan yang sangat dahsyat. Kalau ini menurut Pak Petrus ya, ini menyimpang dari konstitusi atau mengkhianati? Ini mengkhianati loh, karena di dalam konstitusi itu kan dikatakan secara tegas ya, saya ulangi lagi, dikatakan secara tegas di dalam pasal 18B itu, negara menghormati, melindungi, menjunjung tinggi ya hak-hak masyarakat. Ya, betul. Bahkan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Di sana ada 17 kesatuan masyarakat, 16 kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut sebagai suku Melayu tua, kampung tua. Di dalam itu ada suku Melayu darat dan suku Melayu laut bersatu di situ secara turun-temurun dengan hak tradisionalnya. Budaya Melayu itu ada di situ. Mengkhianati ya. Kalau menyimpang mungkin masih bisa diluruskan. Kalau mengkhianati ya bagaimana? Ya ini kan mengkhianati konstitusi. Jadi kalau ini ditarik lebih jauh ke belakang, Presiden Jokowi bisa dimintai pertanggungan jawab secara konstitusi. Melanggar konstitusi ya. Kalau dia ini dianggap melanggar konstitusi, bisa berujung dengan impeach. Nah, gitu. Ya. Dan kita lihat diskriminasi dalam pelaksanaan MOU ini luar biasa. Ya. Kita lihat kalau dari dokumen surat menyurat dari BP Batam dengan pihak-pihak yang dianggap menguasai lokasi Pulau Rempang kepada Kementerian Kehutanan dan pihak lain, mereka menyurati, ya mohon dilepas. Iya ya. Sementara masyarakat di sana sama tidak diberikan, dikomunikasikan pun tidak. Tidak ya. Jadi semua kementerian, semua pihak pemerintah ya mendukung sepenuhnya atas nama proyek strategis nasional yang tidak mensejahterakan rakyat itu, mendukung Makmur Elok Graha alias yang dimiliki oleh Tommy Winata. Bahkan di sini agak-agak miris nih Pak Petrus ya. Di sini diberikan loh kepada Makmur Elok Graha untuk mengalihkan pihak asing. Bagaimana nih Pak? Sudah lihat belum? Mengalihkan pada pihak lain termasuk pihak asing. Kalau pihak asing itu sekarang sudah jelas ya, itu perusahaan apa di Cina. Ya Cina ya. Nah, yang aneh itu segala amburadul. Poin 2.5. Pihak ketiga dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah dapat mengalihkan kembali hak atas tanah tersebut sebagian keseluruhnya kepada pihak lain baik asing maupun domestik. Betul. Waduh. Jadi ini kan tanah Rempang Galang mau digadaikan ke mana saja udah terserah ya. Dan para pemerintahan kita ya, Pak Jokowi di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi ini kan praktek seperti ada negara di dalam negara. Iya. Seolah-olah di sana di BP Batam itu punya undang-undang tersendiri. Iya. Satu hal kita lihat sudah ada peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Iya. Kemudian di sana kan ada ketentuan yang sangat ketat. Tapi di Otorita Batam dia bikin lagi peraturan kepala Otorita Batam yang tahun 2017 tentang pembebasan lahan. Ya itu harusnya tidak berlaku ketika itu dia buat lagi dan agak menyimpang lagi. Iya. Jadi itu sepertinya memberi wewenang kepada dia untuk berhubungan langsung. Padahal secara undang-undang dia harus membentuk panitia pengadaan tanah. Ya. Karena di sana terdapat masyarakat yang tidak pernah disentuh, diajak musyawarah saja tidak. Panitia pengadaan tanah ada nggak? Tidak ada, tidak dibentuk, sama sekali tidak. Jadi semua keputusannya sepihak dari termasuk Batam. Penyediaan lokasi 500 dari 200 naik lagi 500. Dulu mati P45, itu pun nggak jelas. Sepertinya itu mau dikasih seperti hadiah ya. Seperti hadiah. Bukan sebagai satu pemberian kompensasi yang setara atas hak akar budaya mereka tercerabut, sumber penghasilan yang tercerabut yang cocok dengan pola budaya dan kehidupannya ya. Betul. Jadi seperti seakan-akan ya udah saya kasih kamu 500 meter. Dengan bangunan 45 meter. Jadi pola-pola yang terjadi selama 2 bulan terakhir ini mereka sengaja menciptakan kondisi sampai masyarakat mengalami kondisi frustrasi sosial. Dengan cara itu maka masyarakat dihadapkan pada pilihan mau pilih relokasi atau mau digusur. Nah, ini menarik ya. Setelah peristiwa 78 dan juga penentangan dari semua pihak, tanggal 12 September kemarin, 12 ya, Pak Presiden, dan menurut berita, menelpon Pak Kapolri kan. Masa urusan begitu aja urusan Presiden, ya. Dan sekarang diturunkan nih, 4 SSK, ya, untuk melakukan komunikasi dan sosialisasi. Nah itu, ini saya lihat Presiden mencuci tangan. Presiden mencuci tangan. Kalau di kita itu orang bilang ini praktek Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ya. Di saat begini harusnya Presiden ingat pernyataannya, lindungi rakyat. Lindungi rakyat. Ya. Harusnya stop proses di sana. Iya betul dong. Jedah waktu, pulihkan kepercayaan masyarakat. Ya masyarakat dalam secara moral mereka udah runtuh. Ya mereka tidak percaya aparat negara. Tidak percaya ya. Saya pun ya tidak percaya. Kalau perlu tunda setelah pemilu baru proses ini dilanjutkan. Ya. Dan juga para capres tidak bicara nih. Belum terdengar. Belum bicara ya. Kalau menurut omongan Pak Presiden tadi ya, ketika beliau menjabat yang pertama, ini kan kita mengenal namanya enclave ya. Enclave itu adalah komunitas masyarakat yang sudah menempati satu wilayah turun-temurun ya pada satu wilayah yang harus dihormati haknya. Kalau mengikuti pernyataan Presiden, itu enclave itu tetap harus dipertahankan, tidak perlu dipindahkan. Tidak perlu dipindahkan. Diberikan konsesi, ya tidak termasuk di enclave itu, ya. Masa semuanya mau diambil kan begitu? Ini serakah ya. Serakah. Keserakahan kapitalisme ya seperti kapitalis ini, itu ya seperti itu. Watak kapitalisme ya. Nah, jadi ada lagi nggak Pak Petrus yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Jadi saya lihat kenapa pemerintah berbeda sikap. Kalau dengan pemilik Hotel Sultan, gimana? Ya, ada di tengah kota. Ya. Secara melawan hukum menguasai aset negara selama puluhan tahun, pemerintah secara santun membiarkan dan meminta seolah-olah mengemis-ngemis, bahkan sudah harusnya dieksekusi pun pemerintah masih tawar-menawar, luar biasa. Tapi kenapa di Rempang-Galang pemerintah tidak menggunakan haknya, menggugat masyarakat kalau memang merasa haknya diduduki oleh masyarakat? Ini kan kedua subjek hukum ini kan berbeda pendapat soal status hak atas tanah. Harus lewat pengadilan dong. Itu dia harusnya lewat pengadilan. Yang paling tindakan yang paling beradab ya dan sesuai dengan hukum dan demokrasi itu harusnya pemerintah melalui pengadilan. Betul. Ya, gitu loh. Dan kalau pemerintah tidak menempuh cara itu, maka masyarakat harus dibukakan kesempatan, jangan diintimidasi untuk menempuh proses hukum, dan selama proses hukum berjalan tidak boleh ada aktivitas di sana. Sama halnya seperti ketika Ponco Sutowo menggugat pemerintah, Ponco Sutowo tetap mengelola hotel, menikmati hasilnya sampai sekarang. Iya, jadi ini satu hal lagi nih berarti ya Pak Petrus. Setelah tadi kita katakan ya, prosedur soal pertahanan dilanggar, kemudian ethnic cleansing ada dugaan, kemudian ada dugaan pelanggaran undang-undang
apa namanya? Monopoli ya. Ini harusnya juga bisa dilakukan gugatan untuk sementara proyek ini harus ditunda. Harus ditunda. Ya? Dan kita bisa membawa ke lembaga KPPU, kemudian gugatan. Kemudian kita gugatan, terutama masyarakat menuntut sejak dikeluarkannya SK Mendagri. Kan itu HPL-nya kan tidak prosedural. Tidak prosedural. Bisa digugat nih ke PT UN. Jadi bisa ketunkan hak untuk menuntut kematian perdata sekian puluh tahun. Di sana tanahnya strategis tapi masyarakat nggak bisa jual. Jadi ada 3 upaya yang bisa dilakukan ya. Gugatan dari masyarakat. 1, gugatan TUN terhadap pemberian HPL kepada Otorita Batam karena unprosedural ya. Kemudian hak hidup mereka yang mau dihilangkan. Ya. Dibunuh secara perlahan selama puluhan tahun. Itu sudah terjadi ya. Kemudian ganti rugi yang sesuai nilai yang diminta oleh masyarakat ya. Tapi ada juga loh Pak Petrus potensi korupsi di sini. Betul. Ya, ini potensi korupsinya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Ini saya ada membaca ya berita lama sih. Ya. Judulnya Polri duga ada korupsi dalam pengembangan Pulau Rempang. Ya, itu berita tahun 2007 nih. Ya, 2007. Ya. Jadi Pak Kapolri ini ada catatan entah bagaimana hasil pemeriksaan waktu itu ya. Tapi ini perlu menjadi perhatian untuk dan harus dijelaskan oleh Polri mengenai status kasus ini ya. Karena tidak tertutup kemungkinan proses-proses yang berjalan di ujung akhir-akhir ini ya. Potensi korupsinya juga sangat tinggi. Misalnya sekarang kita tidak tahu berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh BP Batam. Bukti MOU ini kan sudah bukti adanya KKN awal nih. Iya, ya. Betul. Harusnya kan beauty contest dulu, baru dia diberikan. Ini kan sudah bukti awal ya. Berapa perusahaan yang mengajukan diri mengembangkan itu kan harusnya dibuka. Harus dibuka. Ya. Jadi sebelum kita tutup, ada lagi Pak Petrus? Ya, jadi saat ini kan Komnas HAM juga tengah melakukan mediasi. Setelah Komnas HAM mengundang Forkompimda Kepri untuk bertemu di Komnas HAM dalam rangka pramediasi, ya. Komnas HAM menyatakan bahwa dia berusaha keras supaya mempertemukan kedua belah pihak ini, yaitu masyarakat Pulau Rempang dengan BP Batam. Tetapi setelah itu Kepala Otorita Batam namanya Muhammad Rudi, dia menyatakan mereka akan bermusyawarah ya. Sementara dia dalam posisi sudah membuat masyarakat dongkol. Masyarakat sudah tidak percaya. Tidak mungkin masyarakat mau bertemu dia untuk memusyawarahkan Dan ini. masyarakat ini juga diwakili oleh siapa nih? Nah, itu tentu harus ada aturan main yang disetujui antara masyarakat dengan 16 kampung tua itu ya. Kampung tua. Jadi tua itu kan ada perwakilannya. Ada perwakilannya, sendiri. Betul. Masyarakat lain di luar kampung tua, pendatang segala macam juga harus ada diwakili. Spektrumnya juga harus terwakili nih ya. Dan juga apakah Pak Petrus ingin menyampaikan adanya potensi seperti pelanggaran hak asasi manusia harus kepada Komnas dilakukan penyelidikan? Harusnya. Jadi mungkin Komnas HAM lebih prioritaskan dulu untuk mengurangi ketegangan di sana. Ya, sekarang besok ini saya dengar Komnas HAM akan mengunjungi masyarakat di sana. Setelah itu Komnas HAM akan mengundang masyarakat perwakilannya untuk bicara di Komnas HAM. Lalu setelah itu terjadi mempertemukan kedua belah pihak. Jadi harus pihak ketiga yang netral dalam kondisi yang jangan terburu-buru. Kalau kondisi saat ini masyarakat tidak percaya kepada pihak pemerintah. Kepada pihak pemerintah, semua aparatur di sana tidak dipercaya. Baik, kalau gitu. Nah, baik. Pemirsa RKN, kita sudah membahas ya ada hal-hal penting ya bahwa ada potensi di dalam pengembangan wilayah Rempang Eco City ini, tanah masyarakat, tanah negara diberikan kepada Makmur Elok Geraha itu ada dugaan pelanggaran konstitusi dan juga pelanggaran hukum ya. Komnas telah turun, Komnas juga kalau bisa
apabila ada cukup bukti harus melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana. Ya. Yang terbaik saat ini adalah pemerintah menahan diri, ya. Menunda proyek ini sampai adanya satu pembicaraan yang bisa memberikan perlindungan kepada kurang lebih 10.000 masyarakat di sana untuk mendapatkan haknya sebagai rakyat yang harus dilindungi sesuai konstitusi. Jadi, tunda dulu proyek Rempang Eco City. Terima kasih.